Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Bapak Ibu rahimakumullah, jamaah salat Isya ingkang dimulaken Allah Subhanahu wa taala, monggo kagem menyingkat waktu kita mulai pengajian pada malam hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu rahimakumullah, kita melanjutkan pembahasan tentang sholat Id. Oke, pembahasan tentang sholat Id. Kemarin kita sudah membahas tentang hukumnya. Hukum sholat Id adalah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Waktunya adalah waktu sholat duha. Waktu sholat duha menika setelah terbit matahari sampai menjelang sholat zuhur. Tempatnya adalah menurut jumhur ulama, tempatnya yang afdal adalah di lapangan, di tanah lapang. Di tanah lapang. Sedangkan menurut Syafi'iyah yang afdal adalah di masjid. Wonten dalam menika kita melanjutkan sifatu adaiha, tata cara pelaksanaan sholat Id. Tata cara pelaksanaan sholat Id. Hiya rakaatani bil ittifaq. Sholat Id dikerjakan sebanyak 2 rakaat. Dan ini para ulama sepakat. Sholat Id 2 rakaat diawali dengan takbiratul ihram biniyati sholati Aidil Fitri awil Adha, disertai dengan niat mengerjakan sholat Idul Fitri atau Idul Adha. Berarti mungkin cara gampangnya niat ingsun tidak akan sholat sunnah Id boleh, ya, usolli sunnatal Id boleh, monggo, mau dilafatkan monggo, mau di dalam hati juga mboten napa-napa. Niku nggih, niku. Kemudian selanjutnya wafiha, dan di dalam sholat Id ba'da takbiratul ihram, setelah melaksanakan takbiratul ihram, wa ba'da du'ail iftitah, dan juga setelah membaca doa iftitah, wa qabla ta'awud, sebelum ta'awud, takbirat mutawaliyatun, itu ada takbir berkali-kali. Niki dilakukan setelah takbiratul ihram. Terus takbiratul ihram Allahu Akbar, lajeng maos doa iftitah. Setelah membaca doa iftitah, maka kemudian takbir lagi. Berapa kali? Sab'un fil ula wa khamsun fis saniyah. 7 kali pada rakaat pertama dan 5 kali pada rakaat kedua. Terus 7 kali itu tidak digabung dengan takbiratul ihram. Jadi takbiratul ihram sendiri Allahu Akbar, lajeng maos doa iftitah, lajeng setelah doa iftitah ya takbir 7 kali pada rakaat pertama. Lajeng pada rakaat kedua ditambah takbir 5 kali setelah takbir intikal. Takbir intikal niku dari sujud ataupun dari duduk rakaat pertama kemudian berdiri Allahu Akbar. Berdiri niki namanya takbir intikal. Intikal niku pindah gerakan dari satu gerakan menuju gerakan selanjutnya itu dengan takbir. Lah niki namanya takbir intikal Allahu Akbar. Setelah itu
ditambah takbir 5 kali. Ngoten nggih. Li riwayat Tirmidzi wa hasanahu Ibnu Majah min hadis Katsir bin Abdillah, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Terus setelah takbiratul ihram, Allahu Akbar, membaca doa iftitah, Allahumma ba'id baini, Allahu Akbar kabira ataupun yang lainnya, lajeng takbir 7 kali. Nggih. Wa yaqulu baina kulli takbirataini al-baqiyatus sholihat. Dan yang dibaca, doa yang dibaca di antara takbir itu yang dibaca adalah al-baqiyatus sholihah. Apa niku al-baqiyatus sholihah? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Wala ilaha illallahu huwallahu akbar. Wala ilaha illallahu wallahu akbar. Niku nggih. Subhanallah tasbih, walhamdulillah tahmid, wala ilaha illallah tahlil, Allahu akbar takbir. Berarti tasbih, tahmid, tahlil, takbir ini disebut dengan al-baqiyat as-sholihat. Terus takbiratul ihram, Allahu akbar, Allahumma ba'id baini. Lajeng takbir 7 kali, Allahu akbar, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Allahu akbar, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, sampai 7 kali. Di rakaat kedua pun seperti itu. Jadi setelah takbir intikal, berdiri Allahu akbar, lajeng kemudian ditambah 5 kali takbir, Allahu akbar, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Niku nggih doa di sela-sela takbir. Tasbih, tahmid, tahlil, takbir. Lah niki kan zikir kita setiap hari kan ngaten iki. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Niku doanipun. Falau syakka fi adadi takbirat ukhidha bil aqal. Saumpami ragu-ragu utawi lali, iki takbire wis ping pira iki mau? Saya ngaten niki. Iki ning jenenge makmum aman-aman mawon. Sing ngitung-ngitung imame. Imame kadang-kadang iki takbir wis ping pira iki mau. Nah sing jenenge makmum manut mawon ngoten nggih. Nah mangke sampai nanti yang jadi imam sholat id niku ya anu rada-rada hitung-hitungan. Rada-rada hitung-hitungan. Kadang kula ki mbak ngagem isyarat Allahu akbar, nah jempol, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar, Allahu akbar, jari ngeten iki mangke niki jari tengah kagem ngemut nggih, ngemut niki lah nggih taktik ngeten iki. Lah nek mboten ngeten iki sok kesupen akhire ragu, wah iki mau wis ping pira ya takbire ya. Nah niku oh alam bisa ngeten nggih. Falau syaka fi adati takbirat ukhidha bil aqal. Seumpama ragu-ragu, iki mau wis ping pira ya? Ukhidha bil aqal, maka diambil yang paling sedikit. Seumpami iki mau ping 4 apa ping 3 ya? Iki mau takbir wis ping 4 napa ping 3? Oh, sik ping 3. Berarti diambil yang sedikit. Iki mau wis ping 4 apa wis ping 5 ya? Diambil yang 4. Ngeten nggih. Wow alam bisawab. Terus niku falau syaka fi adadi takbirat, kalau ragu-ragu jumlah takbirnya tadi sudah berapa kali, ukhidha bil aqal, maka yang diambil adalah yang sedikit. Kama fi adadi rakaat, seperti halnya ketika kita ragu dalam sholat. Kadang-kadang sok-sok nek sholat piyambakan lali ragu, iki mau wis
3 rakaat napa sekawan rakaat iki lali. Maka kalau ada seseorang itu ragu tentang jumlah rakaat sudah berapa kali, ukhidha bil aqall, diambil yang paling sedikit. Ngoten nggih? Nek kita ragu dalam sholat, ini tadi sudah 3 rakaat atau 4 rakaat, maka diambil yang 3. Nanti nek diambil yang 3 berarti tinggal nambah 1 rakaat. Wallahu a'lam bishawab. Wa tuqra'u suratul a'la wal ghasyiyah indal jumhur. Yang dibaca adalah surat Sabbihisma rabbikal a'la, al-a'la. Wal ghasyiyah dan surat al-ghasyiyah. Hal ataka hadithul ghasyiyah. Berarti di ayat di rakaat pertama setelah takbir 7 kali, Allahu akbar, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lajeng mau surat Al-Fatihah. Setelah 7 kali takbir, kemudian membaca ta'awudz hukumnya sunnah, kemudian membaca surat Al-Fatihah. Setelah membaca surat Al-Fatihah, yang dibaca surat nopo? Sabbihis, surat Al-A'la pada rakaat yang pertama. Lah nanti di rakaat kedua setelah selesai takbir 5 kali, yang dibaca adalah Al-Fatihah dan surat Al-Ghasyiyah. Ini menurut jumhur ulama. Ini menurut mayoritas ulama. Jahron, dan bacanya keras, dijaharkan. Padahal sholat siang hari, ada sholat yang dikerjakan di siang hari tapi dibaca jahar. 1, sholat Jumat, sholat Jumat karena dikerjakan dengan berjamaah. Yang kedua, sholat Id. Yang ketiga, sholat istisqa, sholat minta hujan. Karena apa? Karena dikerjakan secara berjamaah. Wallahu a'lam. Niku nggih, jahron qoblal khutbati. Ya. Dibacanya dengan keras dan dilaksanakan sebelum khutbah. Nggih. Terus termasuk khutbah, terus sholat dulu kemudian khutbah. Beda halnya dengan sholat Jumat. Menawi sholat Jumat, khutbah dulu, baru kemudian sholat. Tapi riyen enten kasus, Pak. Pada masa pemerintahan Bani Umayyah, ketika itu yang menjabat sebagai pemimpin adalah Marwan bin Hakam. Ya, itu Bani Umayyah. Cuma Marwan bin Hakam niki mboten pati disenengi kalian rakyatnya. Jadi mungkin cara-cara pemerintahan napa jenenge sing mboten disenengi kali rakyate, entah niku karena perbuatannya atau napa lah. Ning dia karena menjadi seorang pemimpin yang menjadi imam dan khotib sholat Id, nggih ki mbake Marwan bin Hakam. Lah, gandeng boten padha seneng, rakyat niki boten padha seneng. Akhirnya napa? Menawi sampun salat Id, rakyate bubar. Do mulih. Nggih, akhirnya khutbah sing ngrungokne mungkin sithik. Lah akhirnya Marwan bin Hakam itu membuat aturan khutbah sik bar ngeten salat Id. Wah, itu oke. Ketika itu banyak diprotes oleh para ulama. Ini ada satu kasus memang pada Bani Umayyah, termasuk bahkan saya mendapatkan riwayat ketika Muawiyah bin Abu Sufyan, beliau menjabat sebagai pemimpin. Gini ku, mergane napa? Mboten disenengi rakyate. Terus nek bar salat ngeten niku langsung bubar. Akhirnya dibuat strategi. Carane khutbah sik bareng ngeten, bareng itu sholat. Diprotes oleh para ulama ketika itu, Anda telah membuat aturan yang baru.
Kenapa Anda lakukan seperti itu? Kemudian dijawab oleh Marwan bin Hakam, karena apa? Karena nanti tidak saya khutbahnya setelah sholat, tidak ada yang mau mendengarkan khutbah saya. Wes pokoknya ini coro-coro berarti dipaksa kudu ngrungokke khutbahnya. Itu pernah terjadi. Tapi ketika pemerintahan Umar bin Abdul Aziz, aturan seperti itu dihapus. Ya, dikembalikan lagi sebagaimana yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Ini ada, saya baca ini di kitab Lu'lu' wal Marjan. Oh, alam enten napa mboten? Kitab Lu'lu' wal Marjan niku hadis-hadis niku disebutkan ke saya. Itu kula nggih pertama baca kaget. Loh, ternyata ada zaman dahulu. Berarti niki napa nggih? Agama ini dijadikan sebagai alat politik untuk kekuasaannya nih, ya. Orang-orang yang bermain politik dengan ya, akhirnya apa? Sampai-sampai aturan agama saja diubah. Wa a'lam bishawab. Niku nggih, dados jahran qoblal khutbati. Salat Id dikerjakan dengan dibaca keras qoblal khutbah, sebelum khutbah. Wala yu'adzanu laha wala yuqamu, tidak diadzani dan juga tidak diiqomati. Terus menawi salat Id menika mboten enten adzan. Adzan niku namung kagem salat 5 waktu. Ya, adzan untuk salat itu hanya salat 5 waktu dan juga tidak ada iqomat. Lah terus napa? Wa inna ma sunnah ayyunadalaha walil kusuf wal istisqa as-sholatu jami'ah. Salat Id, salat kusuf niku salat gerhana. Salat istisqa niku salat minta hujan. Mriki mboten nate nggih, mboten nate salat istisqa. Mboten hujan aja nggih, air melimpah ruah nggih. Wis napa mriki lak celak ngeten niku, sedot mawon niku lak. Nggih. Daerah Weru, daerah Tawangsari, daerah Gunung Kidul, lah niku pernah Pak mengadakan sholat istisqa ten SMP Weru, SMP Negeri 2 kalau tidak salah, itu pernah diadakan di sana. Waktu itu juga kita menyalurkan bantuan air bersih 3 tangki untuk wilayah sana tahun berapa nih, karena memang tidak ada air sama sekali, sehingga warga masyarakat di sana ya melaksanakan sholat istisqa, sholat minta hujan. Masya Allah. Lah, dalam sholat Id, dalam sholat istisqa, dalam sholat gerhana itu disunahkan untuk mengucapkan as-sholatu jami'ah. As-sholatu jami'ah, as-sholatu jami'ah. Jadi mboten qomat. Nggih, mboten Allahu akbar, asyhadu alla ilaha illallah, mboten. Tapi yang diucapkan adalah as-sholatu jami'ah. Salat secara berjamaah, salat secara berjamaah, salat secara berjamaah, salat secara berjamaah. Sebagaimana hadis, karena Rasulullah SAW ya'murul mu'adzina, beliau memerintahkan kepada muadzin, ya, artinya muadzin niki orang yang adzan. Ning nek salat Id kan mboten enten sing adzan. Tegese napa? Berarti muadzin ini adalah profesi khusus. Okay. Yang untuk mengucapkan as-sholatu jami'ah itu adalah ya yang biasa adzan. Fil aidain, Rasulullah memerintahkan muadzin dalam sholat Id, fayaqul, kemudian mengucapkan as-sholatu jami'ah. Okay. Terus ketika Rasulullah berdiri, aqimi sholat, dirikan sholat, as-sholatu jami'ah, as-sholatu jami'ah. Niku nggih. Lah itu tata caranya, sifatnya, tata cara kaifiyah sholat Id. 1, 2 rakaat. Kedua, 7 kali takbir pada rakaat pertama.
selain takbiratul ihram, 5 kali takbir pada rakaat kedua selain takbir intiqal. Ketiga, yang dibaca di setiap takbir adalah apa? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian selanjutnya yang dibaca suratnya adalah Al-A'la dan Ghoshiyah. Tidak ada azan, juga tidak ada iqamah. Kemudian selanjutnya khutbatul id, khutbah dalam sholat id. Ini juga hukumnya sunnah. Tusannu khutbatani lil id ka khutbatil jum'ah fil awsaf ba'da sholatil id khilafan lil jum'ah. Disunnahkan untuk diadakan khutbah dalam sholat id berapa kali? Menurut jumhur itu menurut mayoritas ulama disunahkan khutbahnya 2 kali. Nah, tentu biasanya sekali apa 2 kali? Sekali. Tapi juga tidak apa-apa karena memang ini amrun muasa. Ini perkara yang memang para ulama longgar dalam hal ini. Mau khutbah sekali, monggo. Dalilnya apa? Karena pernah suatu ketika Rasulullah SAW itu khutbah, kemudian beliau duduk, kemudian ketika beliau berdiri ini ada yang mengatakan itu khutbah, ada yang mengatakan itu bukan khutbah, yaitu ketika Rasulullah memberikan wasiat ataupun nasihat kepada para wanita. Sehingga para ulama mengatakan itu bukan khutbah, itu hanya sekedar wasiat untuk para wanita. Jadi nganggepnya khutbahnya hanya sekali. Lah ada yang mengatakan enggak, itu berarti khutbahnya 2 kali. Maka para ulama monggo. Cuma kalau menurut jumhur, menurut mayoritas ulama, khutbahnya 2 kali. Atau seandainya mau dilaksanakan 1 pun tidak apa-apa. Lah yang bagaimana kemudian? Nah, menawi kula piyambak biasanya pun tanglet kalian panitia yang berlaku di tempat berapa khutbahnya. Nyun sewu Pak. Nek ten mriki biasanya khutbahnya niku sekali atau 2 kali. Oh biasanya 1 kali Mas. Oh nggih, berarti 1 kali. Oh biasanya 2 kali Mas. Oh nggih, monggo. Berarti nanti 2 kali. Yang demikian para ulama monggo silahkan. Gitu nggih. Jadi memang cuma kalau menurut jumhur khutbahnya adalah 2 kali. Persis seperti khutbah Jumat. Yeah. Nah, biasanya khutbah Jumat, khutbah kedua namun doa saja. Khutbahnya itu sekali, khutbah yang keduanya biasanya ditutup dengan doa. Monggo, tidak apa-apa. Demikian. Yeah. Hanya saja khutbah dalam sholat id dilaksanakan setelah sholat, sedangkan khutbah dalam sholat Jum'ah dilaksanakan sebelum sholat. An Ubaidillah bin Utbah, dari Ubaidillah bin Utbah qala as-sunnah, ya, menurut sunnah ayahtubal imamu fil aidaini bi khutbataini, disunahkan dalam khutbah sholat id khutbahnya 2 kali. Ini ada perkataan dari Ubaidillah bin Utbah. Lah khutbahnya tentang apa? Lah menawi wonten mriki disebutkan yadkurul imam fi khutbati Idul Fitri bi ahkami zakatil fitri. Kalau sholatnya itu Idul Fitri, maka imam mengingatkan tentang hukum tentang zakat fitri ataupun zakat fitrah. Ketahui pun zakat fitrah niku sebelum sholat id, lagi bar sholat id malah. Tapi monggo, artinya bisa lihat tinggal momentum apa, ya, materi khutbahnya monggo, ya, tidak harus tentang hukum-hukum zakat fitrah, ya. Wa fi Idul Adha bi ahkamil udhiyah, dan juga dalam sholat Idul Adha imam khatib menjelaskan tentang hukum tentang
udhiyah, berkorban. Wa takbiratit tasyrik, dan juga menjelaskan tentang takbir pada hari-hari tasyrik. Karena takbir dalam sholat Id ataupun hari raya itu ada takbir muqayyad, ada juga takbir mutlak. Nah, ini yang mungkin disebutkan. Wa yukabbirul khatib fi bada'il khutbatil ula indal jumhur tis'a takbirat mutawaliyat. Lah ini belajar khutbah, belajar. Dalam khutbah yang pertama menurut jumhur dimulai dengan 9 kali takbir. Jadi untuk memulai khutbahnya Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Disunahkan 9 kali takbir. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Selanjutnya baru kemudian membaca pujian tahmid innal hamdalillah, alhamdulillah atau monggo. Ya, tapi diawali dengan 9 kali takbir pada khutbah yang pertama. Jadi ketika berdiri, ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sebanyak 9 kali. Baru kemudian pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, innal hamdalillah, alhamdulillah, dan lain sebagainya. Kemudian wa fis saniyah sab'an, sedangkan di khutbah yang kedua sebanyak 7 kali. Jadi khutbah pertama diawali dengan takbir 9 kali, setelah itu khutbah, setelah khutbah berarti duduk, kemudian bangkit khutbah untuk kedua kalinya dimulai dengan 7 kali takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lah kemudian dilanjutkan dengan khutbah. Li hadis Ubaidillah bin Utbah, sebagaimana hadis Ubaidillah bin Utbah qala kana yukabbirul imamu yaumal id qabla an yakhtuba tis'a takbirat wa fis saniyah sab'a takbirat, bahwa imam bertakbir ketika khutbah sholat id sebanyak 9 kali pada khutbah yang pertama dan 7 kali pada khutbah yang kedua. Lah niki mungkin perlu latihan. Dan jane bagus Mas Fuskam di program setiap masjid dibuat latihan khutbah Id. Lah mungkin nek menawi ndak akan sholat Id menika berkumpulan ben khutbah Idul Fitri, jatahe Masjid Mukarramah yang jadi khatib. Mungkin besok sholat Idul Adha dijatah Masjid Pundi yang tergabung di, enggak apa-apa, ini bagus. Satu, agar memberdayakan ustadz-ustadz yang ada di setiap masjid-masjid yang tergabung. Enggak apa-apa. Lah caranya pripun? Dibuat pelatihan. Damel latihan, termasuk latihan khutbah sholat Jumat juga. Jadi setiap masjid yang tergabung di Masjid Duwet nika Foskam mengutus setiap masjid 2 orang atau 3 orang mengke latihan khutbah. Wah itu bagus niku, program niku bagus. Ya, manggil untuk selama berapa kali pertemuan ngeten to, dibina untuk latihan khutbah. Lah nanti ketika hari raya dijatah untuk yang khutbah dari Masjid Mukarramah semisal, gantian besok yang khutbah dari, terus muter seperti itu. Masya Allah niku bagus. Nanti ya, lah itu. Kemudian selanjutnya
Wa yustahabbu taktsirut takbir fi khutbatil aidain, dan disunahkan memperbanyak takbir dalam khutbah. Biasanya pun menawi salat Jumat kan sebagai jeda antara paragraf 1 dengan paragraf 2 kan, ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, itu sebagai jeda. Lah menawi khutbah Id sebagai jedanya adalah dengan memperbanyak takbir. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Lah terus itu disunahkan untuk memperbanyak takbir pada setiap itu jeda di sela-sela khutbah. Nah niki. Kemudian selanjutnya adalah at-takbir fil aidain. Takbir dalam sholat id ataupun dalam hari raya. At-takbiru masnunun fil aidain. Takbir disyariatkan pada hari raya, baik itu hari raya Idul Fitri maupun hari raya Idul Adha. Likulli muslim, bagi setiap kaum muslimin. Masya Allah. Ya mas, takbiran hari raya niku, masya Allah. Napa nggih? Oh, sudah melaksanakan puasa selama sebulan, kemudian kok ada takbir itu, kok rasanya pripun nggih? Seneng. Nah, ngeten nggih. Masya Allah lah ya wis poso sesasi baniki hari raya kemudian takbir. Lah Idul Adha pun demikian. Lah ini disunahkan memperbanyak takbir. Fil manazil wal masajid wal aswaq wat turuq inda dzihab ila sholati jahron ila bada'i sholat indal jumhur. Di mana takbirnya? Di rumah, di masjid, di pasar, di jalan-jalan, takbir jahron dengan keras. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha, terus baik itu di masjid, mulai nek ten pundi-pundi kan sudah menjadi budaya kita nggih. Biasanya cah-cah cilik itu takbiran nang masjid. Ayo le nang masjid le takbiran. Ayo le badho tarling takbir keliling. Wah, ndak apa-apa. Itu sebagai syiar. Sebagai syiar umat Islam, tidak apa-apa. Ning nyuwun sewu, takbiran aja ngangge disko-diskonan, jeduk-jeduk. Yang kemarin kan viral nggih, yang hari raya Id kemarin viral. Takbiran di koplo dangdutan. Nah iki piye? Ndak boleh yang seperti itu, ndak boleh. Takbiran ya takbiran. Takbiran itu mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Mboten kok malah nggo gendangan. Di koplo, ya itu bilang tidak boleh, yang seperti hukumnya haram. Takbir ya sudah, takbir sebagai syiar. Nanti sebagai syiar umat Islam ketika hari raya. Ya, di masjid-masjid, di rumah-rumah, di pasar, di jalan-jalan, bahkan inda dzihab ila sholati jahron. Bahkan ketika kita mau berangkat sholat Id, mau ke lapangan sambil jalan takbir Allahu akbar, Allahu akbar. Mau berangkat sholat Id yang mengerjakan di masjid, berangkat sambil jalan sambil takbir. Sampai kapan? Sampai sholat Id didirikan. Sampai sholat Id didirikan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman wonten surat Al-Baqarah ayat 185, walitukmilul iddata, dan agar supaya kalian menggenapi jumlah puasa Ramadan, menyempurnakan puasa Ramadan, walitukabbiruwah, dan juga kemudian agar kalian mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Terus mulai berarti maghrib masuk 1 Syawal, takbiran. Kalau sholat Idul Fitri. Nah ini. Lah adapun dalam sholat Idul Adha, akidun min takbiratil lailatil adha. Nek Idul Adha itu malah lebih ditekankan lagi. Bahkan saya mendapatkan riwayat dalam Idul Adha ini dikerjakan sejak tanggal 9, sejak puasa Arafah itu sudah boleh ya, dimulai takbir. Jadi ketika tanggal 9
puasa Arafah itu sudah disunahkan untuk mengumandangkan takbir. Wa amma fi Idul Adha, adapun dalam Idul Adha fayakunu takbir akibat sholawatil maktubah li ghairil haji min fajri yaumi Arafah. Nah, sejak fajar pada hari Arafah berarti tanggal 9 itu disunahkan takbir dalam sholat 5 waktu. Sholat subuh berarti ba'da sholat subuh takbiran, mungkin ba'da sholat duhur takbiran, ba'da sholat terus ya, pada sholat 5 waktu dianjurkan. Sampai kapan? Ila akhiri ayamit tasyrik, sampai terakhir hari tasyrik. Dados Bapak Ibu rahimakumullah, menawi sholat id takbirannya dimulai sejak kapan? Sejak tanggal 9. Nggih. 9 subuh. Ba'da sholat subuh. Nggih. Tanggal 9 pada sholat subuh sampai kapan? Sampai hari tasyrik, terakhir hari tasyrik, sampai berarti selesai sholat asar. 9, 10, 11, 12, 13. Tanggal 13 Zulhijjah jazakumullah sampai ba'da sholat asar. Nah, ini. Terus mungkin monggo Bapak Ibu rahimakumullah, terus khusus untuk Idul Adha takbiran menika lah itu 9, 10 breng itu hari rayanya tanggal 10, tanggal 11-nya tetap dianjurkan untuk takbiran. Malah ndak apa-apa, ayo le takbiran nih. Loh, Pak De, ndak wingi wis takbiran, lah bakdone ndak wingi, ndak apa-apa. Salat Idul Adha sampai kapan? Sampai tanggal 13 takbiran. Ada takbir mutlak, ada takbir muqayyad. Takbir mutlak niku napa? Takbir mutlak itu pada tanggal-tanggal tersebut 9, 10, 11, 12, 13 itu monggo jenengan aktivitas napa kemawon takbiran. Nggih, itu namanya mutlak. Mutlak itu bebas. Ada juga takbir muqayyad. Napa menika takbir muqayyad? Takbir muqayyad menika takbiran yang dilaksanakan setelah sholat 5 waktu. Nah, mriki biasanya pada sholat 5 waktu ada takbiran ya di hari-hari tasyrik niku. Nah, itu disunahkan. Sampai kapan? Sampai hari ke-13 pada sholat asar. Lah niku itu takbiran ya, takbiran. Bahkan lebih disunahkan lagi. Ya. Lah menika Bapak Ibu rahimakumullah ya. Takbiran pripun ya? Di sini memang ada riwayat takbiran yang takbirnya Allahu Akbarnya 3 kali, ada yang Allahu Akbarnya 2 kali. Dua-duanya boleh, monggo. Nggih. Aja koro-koro wah takbire kok ping pindho, takbirnya ping pindho, wah iki ping 3. Nah, itu ndak ada masalah. Boleh, dua-duanya boleh. Mau takbirnya 2 kali boleh, maksudnya Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar walillahil hamd 2 kali boleh, atau 3 kali Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar walillahil hamd. Itu juga boleh ya, bebas dalam hal ini. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada yang tanyakan? Masalah takbir. Makmumnya dalam sholat itu tiba-tiba offset nganti songo. Astagfir Allah ya. Maka boleh bagi makmum untuk tidak mengikuti. Tiba-tiba ya makmumnya ngitung ternyata. Seumpama makmumnya tiba-tiba ya melu-melu ngitung. Ya sudah, enggak apa-apa. Makmumnya nanti ndak, wah iki imamnya offset niki, kelebihan niki. Ya, maka nanti
si makmum, atau mungkin malah gini, atau mungkin malah blas mboten takbir ping 7 utawa ping 5, malah mboten, ya mungkin lali. Kadang ada Pak, di takbir yang pertama itu Allahu Akbar sampai 7 kali, ketika rakaat kedua Allahu Akbar langsung Bismillahirrahmanirrahim, malah mboten takbir 5 kali. Yang demikian tidak apa-apa, karena memang hukum takbir yang 7 maupun yang 5 itu juga hukumnya sunnah. Ngoten nggih. Jadi memang itu hukumnya sunnah. Lah menawi kelebihan, ternyata imamnya kok kelebihan, ya sudah, imam makmum ya sudah diam saja, tidak apa-apa. Wallahu a'lam bishawab. Ngoten nggih. Ada satu kemarin pertanyaan terkait tentang hari raya jatuh pada hari Jumat. Ngoten nah, hari raya jatuh pada hari Jumat. Pas bakdo, pas dino Jumat. Tetap Jumat apa mboten? Lah, kalau menurut, memang ada sebuah hadis, ya hadisnya banyak yang meriwayatkan. Ibnu Abbas, Abu Hurairah itu meriwayatkan sebuah hadis mengatakan bahwa Rasulullah SAW beliau bersabda, ya, pada hari raya, hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ijtama'a idani fi yaumikum hadza. Hari ini telah terjadi 2 hari raya. Maksudnya sholat hari raya itu jatuh pada hari Jumat. Ketika itu hari raya itu jatuh pada hari Jumat. Maka Rasulullah kemudian mengatakan, ijtama'a idani fi yaumikum hadza. Hari ini telah terjadi 2 hari raya. Faman syaa ajza'ahu minal jum'ah. Bagi siapa yang ingin tidak sholat Jumat, tidak apa-apa. Wa inna mujammi'una insyaallah. Akan tetapi kata Rasulullah, kami tetap melaksanakan sholat Jumat. Abu Hurairah juga meriwayatkan seperti itu. Zaid bin Arqam juga, banyak hadis yang menyebutkan tentang bahwa Rasulullah memberikan keringanan untuk tidak sholat Jumat. Tapi kemudian menurut jumhur niku sinten? Mayoritas ulama mengatakan tetap sholat Jumat. Bahwa Rasulullah memberikan faman syaa, ya, barang siapa, faman syaa ayyusalliya, barang siapa yang mau sholat Jumat monggo, yang tidak mau sholat Jumat juga monggo. Itu Rasulullah keringanan bagi ahlul awali. Ahlul awali itu adalah orang-orang yang tinggal di pinggiran kota Madinah. Jadi Rasulullah memberikan keringanan. Katakan ini kota Madinah di sini. Zaman dulu masjidnya satu, Masjid Nabawi. Ngerti nggih? Masjidnya satu. Lah orang-orang yang ada di pinggiran kota Madinah, bahkan di luar kota Madinah, mereka pada hari raya Idul Fitri ataupun Idul Adha, mereka datang untuk sholat Id bersama Rasulullah di kota Madinah. Nek kemudian mereka balik ke rumah, terus kok budal meleh sholat Jumat, iki waktunya mboten nyandak. Maka kata Rasulullah memberikan keringanan. Sing arep nindakake sholat Jumat monggo, yang mau pulang kemudian tidak datang sholat Jumat monggo. Jadi keringanan itu berlaku pada ahlul awali. Ahlul awali itu orang-orang yang tinggal di pinggiran kota Madinah. Adapun yang tetap di kota Madinah, Rasulullah sendiri, wa inna mujami'una insyaallah. Adapun kami, kata Rasulullah, tetap melaksanakan sholat Jumat. Jadi ini menurut jumhur tetap sholat Jumat. Alasannya seperti itu. Yang kedua, alasan yang kedua, bahwa sholat Id niku hukumnya sunnah, sedangkan sholat Jumat hukumnya wajib. Maka menurut jumhur tidak bisa perkara sunnah menggugurkan yang wajib.
Niki alasannya jumhur seperti itu. Satu, alasan rukhsah ataupun keringanan tidak datang sholat Jumat itu hanya berlaku bagi orang-orang yang jauh dari masjid itu tadi, dari orang. Nah sing sakniki menggang setiap gang enten sholat Jumat kok. Mereka enten sholat Jumat, mereka nggih sholat Jumat. Sholat Jumat kabeh gitu. Artinya deket kan gitu. Gitu. Yang kedua disebutkan sholat Id itu hukumnya sunnah, sholat Jumat hukumnya wajib. Maka tidak bisa sing sunnah kok gugurke yang wajib. Ini menurut jumhur, ini menurut mayoritas ulama. Berarti tetap melaksanakan sholat Jumat. Adapun menurut madhab Hambali, pengikut Imam Ahmad bin Hambal mengatakan sholat, bagi orang yang sudah melaksanakan sholat Id boleh tidak ikut sholat Jumat, tapi bagi imam tetap wajib mengerjakan sholat Jumat. Imamnya wajib. Oke, itu menurut madhab Hambali. Menurut Hambali maksudnya bahwa itu berlaku umum, bukan hanya kepada orang-orang yang rumahnya jauh, bukan, tapi itu semuanya berlaku umum. Ya, kemudian yang kedua alasannya adalah karena apa? Hari Jumat itu juga hari raya, sholat Jumat itu juga hari raya, sholat Idnya itu juga hari raya. Podo-podo hari raya nih, maka bisa digabung. Alasannya seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ngerti nggih? Nah, ini terkait dengan pertanyaan kemarin. Tapi ada, kalau di sini malah disebutkan wal aula, akan tetapi yang lebih utama adalah tetap mengerjakan sholat Jumat, dan itu menurut jumhur ulama seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Bagi yang tidak sholat Jumat, semisal nggih katakan aku mau sholat Id, jarine nek wis sholat Id rasa sholat Jumat ora apa-apa, seumpami ngeten niku. Maka bagaimana? Ya tetap dia wajib sholat zuhur. Ya, wajib tetap sholat zuhur. Ya kok mboten, wah aku mau sholat Id baru nu rasa sholat zuhur, ini malah harus ya. Nah,